Ex-pejabat tinggi KPK baru aja bilang sesuatu. Yang bikin orang mikir ulang soal kasus ini, jeda 0,5 detik dan alasannya, masuk akal banget. Karena apa? Ketika hakim memutuskan ada kerugian negara, ya, ada penguntungan pihak lain, orang yang menerima keuntungan itulah yang harus mengembalikan kerugian negara. Kan begitu. Nah, dalam proses pengadaan laptop ini, siapa yang diuntungkan? Para vendor loh. Para vendor laptop. Tetapi kenapa yang disuruh mengembalikan keuangan negara, kerugian negara? Nadiem. Nggak nyambung sama sekali, putusannya itu nggak nyambung sama sekali. Gitu kan. Siapa pihak yang diuntungkan? Itulah yang kemudian di dalam putusan yang harus mengembalikan kalau keuntungan itu diperoleh secara melawan hukum. Kan begitu. Makanya kemarin majelis hakim juga mengatakan tidak bisa dia memenuhi tuntutan jaksa terkait pengembalian kerugian negara 1,5 triliun. Karena apa? Yang diuntungkan itu korporasi-korporasi yang menikmati keuntungan dan tidak ada dalam surat dakwaan. Kan begitu. Nggak ada. Bagaimana dia akan diminta mengembalikan kerugian negara? Salahnya aja nggak jelas. Kan begitu. Salahnya apa? Nggak ada Pak di dakwaan itu. Nggak ada sama sekali. Dan nggak hanya persoalan ini saja, perkara Pertamina itu juga sama. Konstruksi hukumnya sama. Ini ngaco. Menurut saya udah nggak benar. Kan gitu kan. Kita menuntut orang mengembalikan kerugian negara pada orang pihak yang tidak menikmati keuntungan negara. Yang disebabkan karena timbulnya kerugian negara. Kan itu. Kerugian negaranya pun itu tadi saya sampaikan, perhitungannya metodenya nggak pas, Pak, gitu kan. Ini jadi ya seperti disampaikan tadi, apakah Nadiem salah? Ya kalau menurut saya dari konstruksi dakwaan sampai dengan pertimbangan fakta persidangan nggak ada tuh salahnya, nggak ada Pak, gitu. Saya juga bingung, gitu loh. Ya mohon maaf kan, gitu kan. Itu saya lihat dari kacamata saya sebagai 20 tahun sebagai auditor. 4 tahun sebagai hakim tipikor dan 9 tahun saya mengawasi proses penindakan di KPK. Saya mempertanyakan, misalnya, kira-kira kalau perkara Nadiem itu dilaporkan ke KPK, apakah KPK akan menindaklanjuti? Saya yakin nggak akan ditindaklanjuti. Nggak akan. Ini problem besar. Problem besar penegakan hukum kita di sini. Ada 3 lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan memberantas korupsi, tetapi nggak ada siapa yang berwenang melakukan quality assurance. Jadi bisa timpang.